Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang terhormat Ibu Anita Maniati sebagai narasumber untuk pengembangan budaya positif program guru penggerak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di gedung atau lab biologi ya, di SMA di Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini pada hari Senin 9 Oktober tahun 2023, yang mana di sini kita melaksanakan yaitu kegiatan pengembangan budaya positif program guru penggerak yang nantinya akan disampaikan pematerinya oleh Ibu Anita Rahmaniati. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan nanti sama-sama kita ambil ilmu dan manfaatnya yang nanti akan beliau sampaikan. Baik, tanpa panjang lebar, mungkin langsung saja kesempatan untuk Ibu pemateri dari Ibu Anita Rahmaniati SPD untuk menyampaikan paparan materinya tentang pengembangan budaya positif program guru penggerak. Baik, saya sebagai MC memberikan waktu dan tempat. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatannya. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, di sini saya akan melakukan pengembasan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ya, jadi ada yang namanya itu budaya positif yang akan kita bahas yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Jadi apa-apa saja konsep budaya positif di sini saya sudah merangkumnya dalam 8 macam. Yang pertama itu ada yang namanya disiplin positif. Yang kedua ada nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat hukuman konsekuensi dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Next, Pak. Nah, di sini kita akan melihat budaya positif. Kira-kira apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian budaya positif ini diwujudkan dalam bentuk disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya akan melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara gurunya dan muridnya. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana penerapan disiplin positif yang dianjurkan sebagai seorang pendidik atau guru. Oke, nah tentunya disiplin positif tadi itu produknya nanti atau hasilnya yaitu adanya munculnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali.
salah satunya itu yaitu profil yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia itu kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Kalau sekarang ya, yaitu ada 6. Ya, ada 6 nilai-nilai kebajikan yang tercantum di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis, mandiri, dan terakhir yaitu mandiri. Nah, di sini kita juga akan mempelajari motivasi perilaku manusia. Nah, otomatis ketika kita melakukan sesuatu, kita pasti punya suatu motivasi, ya kan? Nah, motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini juga biasanya motivasi yang terjadi pada anak-anak kita dalam mereka berperilaku. Tidak hanya anak-anak kita, juga kita sebagai guru juga pasti punya motivasi tertentu dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tadi ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, bisa jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu tujuan kita itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk ketiga motivasi perilaku manusia ini, kita mengharapkan yang ketiga. Kita mengharapkan motivasi perilaku yang ketiga yang akan kita terapkan pada murid-murid kita. Ya, jadi ketika mereka melakukan sesuatu, itu memang karena mereka itu ingin menjadi orang yang seperti mereka inginkan, sesuai dengan nilai-nilai yang mereka punya, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini kita juga akan bahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira ketiga kata itu bedanya itu apa? Oke, next. Nah, pertama kita akan melihat dulu hukuman. Apa itu hukuman? Kita pasti sering memberi hukuman kepada siswa-siswa kita ya. Tentunya karena mereka juga berbuat salah. Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, hukuman itu dia bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya, nah, atau pengarahan dari guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman biasanya diberikan baik berupa fisik, psikis ataupun psikis. Nah, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Kita lihat selanjutnya konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Nah, kalau konsekuensi dia sudah terencana, artinya sudah disepakati, sudah dibahas antara guru dan murid. Nah, konsekuensi itu umumnya bentuk-bentuknya itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya jika dia melanggar maka konsekuensinya seperti ini. Ya. Nah, pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi dia dalam jangka waktu pendek. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman tadi dia dalam waktu jangka panjang. Oke, selanjutnya ada namanya restitusi. Nah, restitusi inilah yang diharapkan kita sebagai guru dapat menerapkannya dalam mengatasi ya,
saya juga baru mengetahui adanya yang namanya kata restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Artinya, ketika murid kita melakukan suatu kesalahan, suatu pelanggaran, dia tidak diasingkan dari kelompoknya, tetapi kita menciptakan suatu kondisi yang dia bisa kita kembalikan ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu menurut Diana Dosen ya, tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Jadi di sini kita sebagai guru hanya membantu murid untuk berpikir mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana cara mereka itu harus memperlakukan orang lain. Artinya kita hanya menuntun murid di sini untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Ya, jadi kita mencari solusi. Jadi mereka sendiri yang akan mencari solusi untuk masalah mereka. Kita hanya menuntunnya. Ini dalam restitusi. Nah, tujuannya restitusi ini membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Oke, next Pak. Nah, salah satu upaya untuk membangun budaya positif di sekolah yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti akan munculnya keyakinan sekolah. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sama, itu berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tetapi juga sebaliknya, harapan murid terhadap guru. Oleh karena itu, pada awal-awal pembelajaran kemarin kita diarahkan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Ya, nah yang paling penting itu keyakinan kelas itu dibuat oleh wali kelas. Ya, selain juga guru mata pelajarannya. Jadi setiap kelas itu murid bersama wali kelasnya akan membuat yang namanya keyakinan kelas, yaitu kesepakatan antara wali kelasnya dengan muridnya. Jadi untuk keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak, tapi mereka tuh harus ingat, harus tahu kita keyakinan kelas kita itu apa. Mereka tuh harus ingat. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan, kita kembali lagi mengingatkan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu banyak-banyak, tapi harus terekam di memori murid kita tadi. Jadi ketika mereka berbuat salah, kita mengingatkan kembali mereka tentang keyakinan kelasnya. Ini keyakinan kelas yang sudah pernah saya buat, yaitu keyakinan kelas biologi. Saya membagikan sticky note-nya. Sticky note masing-masing anak itu dapat 2 atau 3. Mereka menuliskan mereka ingin belajar dengan suasana kelas seperti apa dan apa yang mereka inginkan. Ya, kemudian mereka menempelnya di papan tulis. Kemudian kita sepakati sama-sama. Nah, sehingga terbentuklah suatu kesepakatan kelas biologi. Nah, sedangkan untuk wali-wali kelas nanti bisa melihat kesepakatan kelas 10, kesepakatan kelas 11 dan 12. Kalau memang guru mapelnya sendiri masing-masing membuat kesepakatan kelas juga bisa. Contohnya, misalnya lagi-lagi kita sedang melaksanakan UTS atau ulangan di pelajaran kita, terus anak-anak ada yang kedapatan menyontek misalnya. Nah, ketika kita memanggil dia, kita menerapkan proses restitusi tadi, kita tanyakan kembali, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Nah, seperti kita mungkin ada buat kesepakatan kelas yaitu jujur, ya, harus jujur dalam belajar. Nah, berarti dia sudah tidak meyakini keyakinan yang sudah dibuat tadi, jadi bisa kita perbaiki kesalahannya. Next Pak. Nah, di sini contoh keyakinan kelas
biologi yang sudah kami sepakati, yaitu yang pertama, selalu menjaga kebersihan diri dan kebersihan kelas. Karena dari pengalaman saya yang mereka tempelkan di papan tulis, mereka membuat kalau ke sekolah tolong mandilah, gitu kan. Kemudian kaos kaki jangan terlalu bau-bau. Nah, karena itu mengganggu temannya. Makanya kami buat suatu kesepakatan kelas itu harus selalu menjaga kebersihan diri dan kebersihan kelas. Kemudian saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama, saling membantu dan gotong royong, jujur dalam belajar, mengambil keputusan dengan musyawarah, disiplin waktu, membudayakan membaca dan semangat dalam belajar. Ini hanya salah satu contoh dari keyakinan kelas. Tetapi jika ingin dikembangkan lagi masih banyak, boleh dikembangkan lagi. Next Pak. Nah, di sini kita juga akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti punya kebutuhan dasarnya. Nah, ketika salah satu kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, timbullah masalah. Nah, makanya jangan heran kadang-kadang kita ketika menemui siswa atau murid kita yang bermasalah, pasti ada salah satu kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi sama dia, sehingga menimbulkan uring-uringan atau tantrum atau masalah lainnya. Apa-apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama itu survival, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yaitu termasuk ke makanan, sandang dan lain-lainnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, belonging love. Seperti ini sering terjadi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang kedua ini kalau sama anak-anak biasanya. Misalnya dia tidak menerima cukup kasih sayang dan rasa diterima di rumahnya, bersama orang tuanya, bersama keluarganya, ataupun bersama gurunya di sekolah. Jadi bisa dibilang dia itu cari perhatian, buat masalah. Ya, bisa jadi kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi. Kemudian kekuasaan atau power, kebebasan dan kesenangan. Nah, kesenangan ini juga sering kadang-kadang tidak terpenuhi. Makanya harus dipenuhi semua. Ketika kebutuhan dasar kita ini terpenuhi semua, maka semuanya tidak akan ada muncul masalah. Biasanya seperti itu. Baik, kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. Nah, dalam menjalankan atau menerapkan disiplin positif, kita di sini punya 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, sebagai seorang guru, itu kita diharapkan berada pada posisi manajer. Nanti saya putarkan video di sini ya. Di sini ada video yang kita lihat sama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narel yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali yang kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer.
Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, jadi tadi itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Coba kita tanyakan ke pribadi kita masing-masing, selama ini kira-kira kita sudah sering menerapkan yang posisi kontrol yang mana? Ya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi, yang diharapkan dari seorang pendidik itu yaitu posisi manajer. Walaupun itu tidak mudah, tapi mungkin kita bisa sama-sama belajar, ya, dan mulai menerapkannya. Walaupun nanti pada prakteknya kita kembali lagi ke posisi teman atau pemantau, tapi setidaknya kita sudah memulainya. Sampai nanti kita berada pada posisi yang paling ideal, yaitu posisi control manager, ya. Baik, selanjutnya ada namanya segitiga restitusi. Oke, jadi si Diana Gosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline itu telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru atau orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi, yaitu namanya segitiga restitusi atau restitution triangle, ya. Nah, apa-apa saja segitiga restitusi? Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Nah, segitiga restitusi ini kapan diterapkan? Saat kita menghadapi murid yang bermasalah tadi. Jadi kita akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi dengan 3 langkah tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, apa yang akan kita lakukan pada tahap ini? Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya kita setiap perilaku anak itu pasti ada tujuan, ya. Nah, kita di sini itu ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, otomatis dia akan merasa menjadi orang yang gagal. Nah, di sini kita harus menstabilkan identitasnya, yaitu dari kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, di sini kita bisa menggunakan kalimat-kalimat reflektif, yaitu yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian lagi, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini salah satu contoh kata-kata atau kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan ke anak di saat kita menstabilkan identitas mereka. Oke, selanjutnya ada langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan atau maksud tertentu. Nah, seorang guru yang memahami teori kontrol akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir yang proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, untuk memvalidasi tindakan yang salah dari anak tadi, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, yaitu yang pertama misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, nanya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contoh, misalnya kita kedapatan anaknya menyontek, tadi
apa-apa berbuat salah, nanti kita perbaiki. Nah, itu kan kita menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian kita validasi tindakan yang salah dia dengan bertanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu menyontek. Nah, pasti dia akan jawab, oh Bu, saya lupa belajar malam tadi Bu, atau malam tadi mati lampu Bu, atau apa. Pada tahap inilah kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kemudian contohnya lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu contoh kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dalam validasi tindakan yang salah. Tapi tidak terpaku sama ini juga ya. Ini cuma contohnya saja. Nah, yang terakhir langkahnya dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Makanya saya bilang tadi penting sekali membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, sekarang mungkin tidak lagi namanya peraturan sekolah, tata tertib sekolah, tetapi lebih ke keyakinan. Kita bilang tadi kenapa? Karena keyakinan di sini yaitu kedua belah pihak itu terlibat dalam membuat keyakinan ini. Ya. Nah, apa saja yang kita lakukan? Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya yang bisa kita tanyakan misalnya apa yang kita percaya sebagai suatu kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu pada tahap-tahap yang terakhir. Kemarin saya sudah membuat salah satu video bersama anak-anak untuk tugas demonstrasi kontekstualnya ya seperti itu. Kami disuruh buatkan suatu skenario, misalnya anaknya kasusnya apa, kemudian menerapkan segitiga restitusi ini kepada anak. Cuman videonya tidak saya tampilkan karena contohnya sama saja dengan video yang kita lihat tadi. Ya, jadi dalam kita menangani masalah anak tadi diharapkan kita sebagai guru yang pertama mengambil posisi manajer, yaitu dengan kemudian menerapkan yang namanya segitiga restitusi ini dengan langkah-langkah 3 ini ya. Baik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Nah, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh Ibu Anita sebagai narasumber untuk budaya positif di lingkungan sekolah. Baik. Ya. Untuk selanjutnya akan dibuka diskusi atau tanya jawab kepada peserta. Mungkin ada yang ditanyakan atau memberi saran dan sharing lah, silakan ditanyakan. Baik. Oke, terima kasih Bu. Luar biasa materinya. Ya, mau saya tanyakan begini Bu. Jadi ini mengenai sikap atau bahasa kerennya attitude ya. Jadi setiap anak itu kan punya sikap karakter yang berbeda-beda. Kalau melihat dari contoh yang disampaikan, yang ditampilkan lewat video tadi, ada 5 macam ya Bu ya. Nah, pertanyaan saya begini Bu. Misalnya seorang siswa itu bertingkah sengaja dalam konteks mengerjai gurunya, itu bagaimana caranya? Itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin langsung dijawab oleh Ibu Anita selaku waktu yang tepat. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, pertanyaannya tadi, seandainya ada siswa atau murid yang sengaja ingin mempermainkan gurunya dengan berbuat bermacam-macam masalah. Nah, kita kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Mungkin pasti ada salah satu kebutuhan dasar manusia itu yang tidak terpenuhi sama dia. Bisa jadi
posisikan ke posisi control manager, kemudian tetap kita harus menerapkan dulu segitiga restitusinya tadi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, biasanya yang murid dengan sengaja-sengaja ini dia tidak akan bertahan lama dengan berbuat masalah seperti itu. Pasti sekali dua kali dia tidak akan mengulangnya karena bosan juga nanti dia dengan cara kita menghadapinya pun baik, kita ladeni dia, kita respon dia dengan cara yang baik, pasti lama-lama dia akan berubah karakternya. Ya, mungkin seperti itu saja tanggapan dari saya, Pak Iman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi paparan dari Ibu Anita sebagai narasumber mengenai materi budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, baik ya, kita dengarkan sama-sama paparan materi dari beliau. Ya, sangat banyak sekali manfaatnya ya, sebagai contoh untuk kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Mungkin hanya itu saja ya, kesempatan dari materi yang menyampaikan. Saya